Siapapun yang hidup di dunia modern pasti bersentuhan dengan uang setiap hari. Namun, tidak semua orang benar-benar memahami uang. Menariknya, dalam budaya Tionghoa, uang tidak pernah dipandang sekedar alat tukar. Ia adalah energi, simbol, dan alat untuk menjaga keseimbangan hidup. Filosofi uang Tionghoa sudah terbentuk ribuan tahun, jauh sebelum konsep ekonomi modern lahir. Dan sampai hari ini, prinsip-prinsip itu masih dipraktekkan oleh banyak keluarga dan pengusaha besar keturunan Tionghoa di seluruh dunia. Dalam pandangan Tionghoa, uang disebut sebagai qi yang mengalir. Jika alirannya lancar, hidup terasa ringan. Jika tersumbat, hidup penuh tekanan. Karena itu, tujuan utama bukan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tetapi memastikan aliran uang tetap sehat. Uang yang hanya disimpan tanpa bergerak dianggap mati. Sebaliknya, uang yang terus mengalir melalui usaha, perdagangan, dan investasi dianggap hidup dan membawa keberkahan. Salah satu prinsip paling mendasar adalah menghormati uang. Dalam banyak keluarga Tionghoa, anak-anak sejak kecil diajarkan untuk tidak meremehkan uang sekecil apapun. Koin yang jatuh tidak dibiarkan begitu saja. Bukan karena nilainya besar, tetapi karena sikap terhadap uang mencerminkan sikap terhadap rezeki. Jika seseorang meremehkan uang kecil, ia dianggap belum siap memegang uang besar. Filosofi ini berlanjut pada kebiasaan hidup hemat, bukan pelit. Hemat dalam konteks Tionghoa berarti menggunakan uang secara sadar. Setiap pengeluaran dipertimbangkan manfaat jangka panjangnya. Membeli sesuatu bukan soal gengsi, tetapi fungsi. Prinsipnya sederhana, uang harus bekerja, bukan hanya habis. Karena itu banyak keluarga Tionghoa lebih memilih menahan diri hari ini demi kestabilan esok hari. Ada pepatah Tionghoa yang terkenal, kekayaan tidak datang dari keberuntungan semata, tetapi dari disiplin yang panjang. Ini menjelaskan mengapa mereka sangat menghargai proses. Tidak ada konsep kaya instan yang sehat. Kekayaan yang datang terlalu cepat seringkali pergi lebih cepat. Maka kesabaran menjadi kunci utama. Mereka rela membangun usaha kecil selama bertahun-tahun asal fondasinya kuat. Dalam filosofi Tionghoa, utang juga dipandang sangat hati-hati. Utang bukan sesuatu yang tabu, tetapi harus digunakan secara produktif. Utang untuk konsumsi dianggap berbahaya karena memutus aliran energi uang. Sebaliknya, utang untuk usaha selama dihitung matang dianggap sebagai alat percepatan. Namun ada satu aturan tak tertulis. Jangan berutang jika tidak punya rencana jelas untuk melunasinya. Menariknya, banyak pengusaha Tionghoa memegang prinsip lebih baik untung kecil tapi konsisten daripada untung besar tapi sekali. Konsistensi lebih penting daripada lonjakan sesaat. Filosofi ini sangat bertolak belakang dengan mentalitas spekulasi. Mereka lebih memilih margin tipis tetapi perputaran cepat dan stabil. Dalam jangka panjang, akumulasi kecil yang berulang jauh lebih kuat. Hubungan sosial juga menjadi bagian penting dalam filosofi uang Tionghoa. Konsep guanxi atau jaringan kepercayaan memegang peran besar. Uang memang penting, tetapi kepercayaan lebih mahal. Sekali reputasi rusak, uang sebesar apapun sulit menyelamatkan. Karena itu, menjaga janji, tepat waktu, dan konsisten dianggap investasi jangka panjang yang nilainya melampaui angka di rekening. Di titik ini, banyak orang mulai sadar bahwa cara berpikir tentang uang menentukan nasib keuangan seseorang. Kalau kamu merasa pembahasan seperti ini membuka sudut pandang baru, pastikan kamu subscribe channel ini sekarang juga, karena masih banyak filosofi keuangan dan cara berpikir kaya yang akan kita bahas secara rutin. Filosofi uang Tionghoa juga sangat erat dengan keseimbangan yin dan yang. Terlalu menahan uang tanpa menikmati hidup dianggap yin berlebihan. Terlalu boros tanpa perhitungan dianggap yang berlebihan. Keseimbangan adalah kunci. Mereka percaya bahwa uang harus memberi rasa aman, bukan kecemasan. Jika uang justru membuat stres, berarti ada yang salah dalam cara mengelolanya. Dalam praktik sehari-hari, ini terlihat dari cara mereka memisahkan uang. Ada uang untuk bertahan hidup, uang untuk berkembang, dan uang untuk berjaga-jaga. Konsep dana cadangan sudah lama dikenal sebelum istilah emergency fund populer. Bahkan banyak keluarga Tionghoa yang menganggap tabungan darurat sebagai bentuk penghormatan kepada masa depan. Filosofi lain yang sangat kuat adalah tidak memamerkan kekayaan. Dalam budaya Tionghoa klasik, pamer dianggap mengundang masalah, bukan hanya iri, tetapi juga mengganggu aliran energi. Kekayaan sejati justru terlihat dari ketenangan, bukan simbol. Karena itu banyak orang kaya Tionghoa hidup sederhana, tetapi asetnya bekerja di balik layar.
Mereka juga sangat menghargai waktu sebagai bentuk uang paling mahal. Waktu yang terbuang dianggap kerugian yang tidak bisa dikembalikan. Karena itu efisiensi, ketepatan, dan fokus sangat dijunjung tinggi. Uang bisa dicari lagi, tetapi waktu tidak. Prinsip ini membuat mereka sangat selektif dalam mengambil peluang. Di balik semua ini, ada satu benang merah yang sangat kuat. Uang adalah alat, bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah kestabilan, kehormatan keluarga, dan keberlanjutan generasi. Kekayaan yang habis dalam satu generasi dianggap kegagalan filosofi. Itulah sebabnya pendidikan finansial ditanamkan sejak dini, bukan menunggu kaya dulu baru belajar. Semua prinsip ini tidak lahir dalam semalam. Ia terbentuk dari sejarah panjang naik turunnya kehidupan. Dari situ lahir kesadaran bahwa uang bisa menjadi sahabat atau musuh, tergantung cara memperlakukannya. Dan ketika filosofi ini benar-benar dipahami, uang berhenti menjadi sumber ketakutan, lalu berubah menjadi alat kebebasan. Jika kamu ingin terus belajar cara berpikir yang lebih dalam tentang uang, kekayaan, dan mentalitas jangka panjang, jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten lanjutan yang akan membuka cara pandangmu tentang finansial secara lebih utuh. Filosofi uang Tionghoa tidak bisa dilepaskan dari konsep warisan dan keberlanjutan. Uang tidak dipandang hanya untuk dinikmati oleh satu orang atau satu fase hidup, tetapi sebagai amanah lintas generasi. Karena itu, keputusan finansial seringkali dibuat dengan pertanyaan sederhana namun dalam. Apakah ini memperkuat keluarga dalam jangka panjang atau hanya memuaskan sesaat? Prinsip ini membuat banyak keluarga Tionghoa sangat berhati-hati dalam mengambil resiko besar yang tidak perlu. Ada pandangan kuat bahwa kekayaan sejati bukan terlihat saat seseorang hidup, tetapi setelah ia tiada. Jika keluarga tetap kokoh, usaha tetap berjalan, dan tidak ada konflik besar karena uang, maka itulah tanda keberhasilan finansial yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, banyak keluarga yang menyiapkan sistem bukan hanya aset. Sistem pembagian peran, pendidikan, dan nilai jauh lebih penting daripada jumlah harta itu sendiri. Dalam filosofi ini, kerja keras memiliki makna yang sangat spesifik. Kerja keras bukan sekedar bekerja lebih lama, tetapi bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ada rasa malu yang besar jika seseorang hidup dari hasil orang lain tanpa kontribusi. Karena itu, anak-anak sejak dini didorong untuk mandiri, membantu usaha keluarga, atau setidaknya memahami bagaimana uang dihasilkan. Tujuannya bukan mengeksploitasi, tetapi membangun rasa hormat terhadap proses. Filosofi uang Tionghoa juga mengajarkan pentingnya menahan diri saat sedang berada di puncak. Ketika keuntungan besar datang, justru saat itulah kewaspadaan ditingkatkan. Mereka percaya bahwa kesombongan finansial adalah awal dari kejatuhan. Maka saat bisnis sedang bagus, fokus bukan memperbesar gaya hidup, tetapi memperkuat fondasi. Cadangan ditambah, resiko dikurangi, dan ekspansi dilakukan secara bertahap. Ada pula prinsip yang jarang dibahas, yaitu keberanian untuk kehilangan demi pembelajaran. Dalam banyak kisah pengusaha Tionghoa, kerugian awal dianggap sebagai biaya sekolah. Selama kerugian itu masih bisa ditanggung dan memberikan pelajaran berharga, maka itu bukan kegagalan. Yang dianggap kegagalan adalah mengulangi kesalahan yang sama karena ego menolak belajar. Uang juga tidak pernah dipisahkan dari etika. Dalam filosofi Tionghoa, mencari uang dengan cara merugikan banyak orang dianggap menciptakan utang moral yang suatu hari akan dibayar, entah dalam bentuk apa. Karena itu, keberlanjutan usaha sangat dijaga. Keuntungan boleh tipis, asal hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan tetap sehat. Harmoni dianggap lebih bernilai daripada margin sesaat. Konsep berbagi pun hadir dengan cara yang unik. Berbagi bukan berarti menghamburkan uang, tetapi mengalirkan rezeki agar tidak mandek. Memberi kepada orang tua, membantu keluarga, atau menyokong komunitas dipercaya menjaga keseimbangan energi uang. Namun, pemberian tetap harus bijak, tidak membuat penerima bergantung dan tidak membuat pemberi melemah. Di tengah filosofi yang terkesan konservatif ini, sebenarnya ada fleksibilitas yang tinggi. Banyak pengusaha Tionghoa sangat adaptif terhadap perubahan zaman. Mereka cepat membaca peluang, tetapi tetap berpegang pada prinsip dasar. Teknologi boleh berubah, model bisnis boleh berganti, tetapi disiplin keuangan dan cara berpikir jangka panjang tidak pernah ditinggalkan. Salah satu hal paling menarik adalah cara mereka memandang kegagalan finansial. Gagal bukan identitas, melainkan fase. Selama seseorang masih mau bekerja dan belajar, status finansial bisa berubah.
Inilah yang membuat mental mereka relatif kuat saat menghadapi krisis. Alih-alih panik, fokusnya adalah bertahan, menyesuaikan, lalu bangkit perlahan. Kalau sejauh ini kamu merasa cara pandang ini relevan dengan kehidupanmu, pastikan kamu subscribe channel ini sekarang juga. Konten seperti ini akan terus kita bahas supaya kamu tidak hanya mengejar uang, tapi benar-benar memahami cara mengelolanya dengan bijak. Filosofi uang Tionghoa juga menekankan pentingnya kesederhanaan dalam berpikir. Banyak keputusan keuangan dibuat dengan logika yang sangat praktis. Apakah ini perlu? Apakah ini menghasilkan? Apakah ini berkelanjutan? Tidak berlebihan dalam analisis, tetapi juga tidak ceroboh. Prinsip ini membuat mereka relatif tahan terhadap tren sesaat yang sering menjebak banyak orang. Ada keyakinan bahwa uang mengikuti karakter. Jika seseorang ceroboh, uang akan datang dan pergi dengan cara yang sama. Jika seseorang tertib dan konsisten, uang akan cenderung menetap. Karena itu pembentukan karakter dianggap investasi paling awal sebelum investasi apapun. Tanpa karakter yang kuat, strategi keuangan secanggih apapun mudah runtuh. Dalam jangka panjang, filosofi ini melahirkan satu pola besar. Stabil lebih penting daripada cepat, aman lebih penting daripada terlihat, dan bertahan lebih penting daripada menang sesaat. Inilah alasan kenapa banyak bisnis keluarga Tionghoa mampu bertahan puluhan bahkan ratusan tahun, sementara banyak usaha besar lain tumbang dalam satu dekade. Pada akhirnya, filosofi uang Tionghoa mengajak kita berdamai dengan uang, tidak memujanya, tidak membencinya. Uang hanyalah alat untuk membangun kehidupan yang tertata, bermartabat, dan berkelanjutan. Ketika cara pandang ini tertanam, tekanan finansial berkurang, keputusan menjadi lebih jernih, dan hidup terasa lebih terarah. Jika kamu ingin terus mendalami filosofi keuangan, mentalitas kaya, dan cara berpikir jangka panjang yang jarang dibahas, jangan lupa subscribe channel ini agar kamu selalu mendapatkan insight yang bisa mengubah cara pandangmu terhadap uang dan kehidupan.